SMSI di Kongsi Kongko bareng SMSI. Di episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang tidak asing lagi buat para penonton Kongsi SMSI Bandar Lampung. Kalau biasanya beliau ini jadi host, sekarang kita akan mewawancarai beliau. Di sebelah saya sudah ada Bang Deki Oktoria. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deki, kita hari ini akan ngebahas soal event yang sedang dipersiapkan oleh IORMB. Nah, IORMB ini Rumah Multimedia Bersama adalah event organizer yang dimiliki oleh SMSI Bandar Lampung. Nah, saat ini kita sedang mempersiapkan event besar yang skalanya ini nasional, yaitu kejuaraan renang Lampung Swimming Festival. Nah, Bang Deki bisa ceritain nggak nih tentang event ini? Apa sih Lampung Swimming Festival 2025 ini? Ini hostnya demennya buru-buru, jadi dia langsung to the point, tapi nggak apa-apa. Karena hari ini dia yang jadi host, saya berhaknya menjawab. Nanti setelah selesai ini baru dia kritik. Sebenarnya jeruk makan jeruk nih, tapi nggak apa-apa. Demi Lampung Swimming Festival. Jadi perlu dipahami dulu, perlu diketahui bahwasanya SMSI Serikat Media Siber Bandar Lampung ini juga tidak hanya kumpulan dari pemilik media, tapi kita juga tuntutan saat ini adalah bagaimana kita harus berkreasi, bagaimana kita harus kreatif sehingga kita bisa lebih dalam memperoleh nilai tambah dari sisi penghasilan. Nah, jadi nilai lebihnya itu seperti apa ya? SMSI mengembangkan sayap. Jadi tidak hanya cerita media, kita juga cerita bikin event organizer. Event organizer yang gampangnya disebut IO lah. Nah, IO-nya ini tadi sudah disebut sama host, namanya Rumah Multimedia Bersama, RMB. Bukan RMD ya, RMB, tapi ya B dengan D dikit lah, BD itu, B dengan D itu. Jadi Rumah Multimedia Bersama ini kita gelar event-event olahraga saat ini. Event-event olahraga yang sudah digelar pun sudah banyak. Namun yang akan kita ceritakan di sini adalah Lampung Swimming Festival seperti yang sudah disinggung oleh host tadi. Lampung Swimming Festival ini rencananya akan kita gelar insya Allah tanggal 28, 29, 27, 28, 29 bulan Juni, bulan depan. Jadi memang pada saat ini RMB sedang mempersiapkan semua terkait event tersebut. Dan event Lampung Swimming Festival ini kalau namanya udah swimming ya, nggak mungkin lari dia, mesti berenang. Ya, berenang, venue-nya itu di kolam renang Pak Oman, dan pesertanya itu terdiri dari atlet dan perenang pemula ya. Betul. Yang bisa jadi pelajar, boleh juga mahasiswa, boleh juga siapapun lah yang memang memiliki keterampilan ataupun keahlian dalam berenang. Dan Lampung Swimming Festival ini kita selenggarakan dalam rangka di bulan Juni memang sudah jadi agendanya SMSI Bandar Lampung. Kenapa agendanya SMSI? Maksudnya agenda IO-nya karena tahun kemarin kita gelar yang namanya event berenang juga ya Pak. Betul. Ya. Namanya apa itu? Krapsi. Nah, Krapsi ini kejuaraan renang antar pelajar ya, antar perkumpulan seluruh Indonesia. Jadi Krapsi itu di bulan Juni, dan sebelumnya juga di bulan Juni juga IO-nya SMSI juga gelar kejuaraan renang. Jadi memang bulan Juni adalah bulannya renang. Yang gelar siapa? Yang gelar IO-nya SMSI. Nah, jadi makanya di bulan Juni tahun ini kita sedikit rubah judul, tidak Krapsi tapi ke Lampung Swimming Festival. Apa bedanya? Ya jelas beda, karena kalau Krapsi di 2024, saya di 2025. Beda tahun ya. Beda tahun. Tapi intinya adalah ini adalah wadah untuk para perenang pemula maupun para perenang yang memang sudah sering berprestasi untuk uji keterampilan, uji kecepatan dalam renang. Dan satu lagi, LSF ini tentu kalau yang gelarnya RMB, nah kalau yang gelarnya RMB insya Allah sudah ditunggu-tunggu oleh perenang selampung bahkan dari luar-luar kota lainnya. Kenapa? Karena memang IO kita itu mengedepankan yang namanya kualitas dalam sebuah event. Jadi alhamdulillah
pertama, kedua, ketiga, dan sekarang event yang kita gelar terus mengalami perbaikan-perbaikan kualitas dari sisi pendaftaran, insya Allah lebih mudah, terus dari sisi nanti pelaksanaan, termasuk mengenai akomodasi peserta juga kita arahkan ya. Mau peserta dari luar kota, mau booking hotel, mana nih yang terdekat, diarahkan oleh panitia. Terus pada saat event, panitianya dengan cepat tanggap dan sigap itu mengarahkan peserta untuk segera menuju lokasi, terus menunggu di mana, dan teknis perlombaan lah kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, Lampung Swimming Festival ini menggunakan alat dari Jakabaring. Jadi memang kita nggak manual ya. Jadi para perenang yang adu kecepatan itu presisi, siapa yang tercepat, nah itu yang menang, karena alat yang membantu panitia untuk memastikan siapa juaranya. Jadi nggak pakai stopwatch gitu, enggak. Jadi memang masih yang untuk kategori fun masih swimming. Ya? Oh, fun swimming ya. Ini atletnya. Ya. Jadi memang Lampung Swimming Festival dan event-event renang yang diselenggarakan SMSI, IO-nya SMSI memang punya nilai yang menarik menurut kami, dan harapannya juga para penonton kongsi juga yang nonton kongsi episode Lampung Swimming Festival juga ya segera daftar, karena nanti kalau udah penuh kuotanya ya nggak diterima. Apalagi tahun ini kuotanya juga nggak begitu banyak ya, jadi buru-buru daftar. Kira-kira gitu sementara, kan banyak kan saya ngomong kan. Beda, enak memang kalau wawancara host langsung ya. Jadi saya nanyanya sedikit, nanyanya bentar, jawabnya panjang. Ini kan tadi sudah dibuka katanya pendaftarannya BD. Ya. Dari mulai tanggal berapa ini BD? Awal bulan kemarin ya, awal bulan ini ya, bulan Mei ya. Bulan Mei, jadi awal bulan Mei sampai ditutup akhir bulan. Sampai akhir bulan Mei. Berarti masih ada waktu setengah bulan lagi ya. Setengah bulan lagi untuk lebih kurang. pembukaan Lampung Swimming Festival. Nah, tadi BD sempat bilang kalau di event ini adalah event kita yang kesekian kalinya dan selalu ada perbaikan. Nah, kalau boleh tahu di event-event sebelumnya untuk yang khusus renang ada berapa sih jumlah peserta yang berhasil kita datangkan dari seluruh Indonesia? Ya, sebelumnya itu angkanya tadi sudah dikasih tahu, dibocorin. Ya. Kalau saya itu jujur orangnya. 1.400 tahun 2023, ya. 1.800 di 2024. Sekarang targetnya 2.000 lebih lah ya. Kalau bisa tembus 2.000 lebih ya, syukur-syukur bisa masuk 4.000. Kenapa tidak gitu kan? Nah, kalau nggak salah di tahun sebelumnya itu kita bisa menjangkau 11 sampai 12 provinsi. Nah, ini tahun ini bisa nggak beda seluruh provinsi yang ada di Indonesia datang ke kolam renang Pahoman mengikuti Lampung Swimming Festival? Ya, kenapa nggak bisa? Ini kalau kami selaku panitia dan IO-nya dari SMSI optimis. Kalau kemarin 11, sekarang bisa 15. Kenapa nggak? Bahkan bisa di atas itu. Kenapa tidak? Yang penting sekarang ini kan adalah peserta ini, dan sekarang memang udah era digital kan. Artinya semua informasi melalui medsos itu kan cepat terserap, cepat tersebarkan ya. Saya berharap sih memang para perenang se-Indonesia ini ya rajin lihat Instagram gitu loh, karena kan dari Instagram inilah informasi. Dan menurut saya juga kenapa saya optimis, sudah berkali-kali di bulan Juni beberapa tahun terakhir SMSI Bandar Lampung selalu menggelar event renang, dan memang alhamdulillah capaiannya, tingkat kepuasan para peserta yang sudah mengikuti event sebelumnya itu memang baik. Makanya nggak salah kalau saya bilang bahwasanya tahun ini ya kenapa tidak dari provinsi-provinsi lain akan bertambah, terlepas dari kondisi efisiensi yang lagi digaungkan, terlepas dari kondisi ekonomi yang makin melemah. Saya masih optimis untuk berenang, kenapa tidak? Benar-benar, kita tetap optimis seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini bisa hadir mewakili Lampung Swimming Festival. Nah, ini kan sudah pertengahan, kabarnya udah banyak ya BD yang mendaftar? Oh, masih rahasia kalau itu. Kalau banyak tentu ya, tapi kalau untuk angka pasti masih rahasia. Wah, masih rahasia. Ini jangan-jangan bisa tembus sampai 4.000 nih, karena di 28-29 Juni itu hari libur anak sekolah ya? Betul. Jadi memang awalnya kita rencanakan itu di tanggal 21-22. Cuma karena di tanggal 21-22 ternyata setelah kita buka kalender akademik itu baru selesai ulangan umum.
Kalau baru selesai ulangan umum belum terima raport dong. Namanya Iya. baru selesai ulangan. Nah, tapi di 27, 28, 29 itu sudah terima raport. Jadi memang sudah waktunya libur anak-anak. Dan artinya memang kalau waktunya libur ya sambil liburan kenapa tidak? Sambil Iya. mencari gelar untuk bisa jadi juara renang. Oh, berarti ini Gitu. event yang tepat untuk mengisi liburan untuk Ya. para pelajar yang ada di seluruh Indonesia yang punya keterampilan berenang. Ya. Nah, kita tunggu ya teman-teman pemirsa Kongsi yang punya skill berenang untuk segera mendaftar di Lampung Swimming Festival. Kalau berani. Kalau berani. Iya, harus berani tapi. Kalau belum berani dicoba aja dulu, siapa Ya. tahu nanti jadi berani. Betul. Nah, setelah kita bahas Lampung Swimming Festival, nah ini saya pengen bahas tentang hal yang unik nih. Tadi kan di awal Bang Deki sempat membahas soal bahwa IO ini adalah punyanya SMSI. Notabene SMSI ini kan asosiasi media. Kenapa punya IO yang justru bergeraknya di bidang olahraga? Nah, saya lihat nggak cuman renang, pernah lari juga. Iya. Ke depan akan ada event panahan dan event-event olahraga lainnya. Iya. Boleh dijelaskan nggak kenapa? Ya, sekarang media, bisnis media, kalau kita bicara sebagai pemilik media kan tentu kita akan sebut bisnis media. Bisnis media dewasa ini sudah tidak seindah dulu. Apalagi kalau untuk di daerah seperti di Lampung ini, artinya kue terbesar dari bisnis media ini adalah dari pemerintah, pemerintah daerah. Nah, seperti kita tahu bahwasanya sekarang ini yang namanya koran, televisi itu sudah mulai berkurang. Nah, yang marak sekarang adalah media online. Nah, media online dengan jumlahnya yang besar, sementara di sisi lain kue yang disebutkan dalam APBD itu jumlahnya hampir pasti sama atau bahkan berkurang. Artinya tidak akan cukup kalau memang hanya menggantungkan dari bisnis media. Di situ kita dituntut kreatif. Antara media, profesi pemilik media atau wartawan dan lain-lain itu masih bersinggungan menurut saya dengan bisnis broadcasting, bisnis event organizer yang terdekat, karena memang namanya tetap kita mengelola acara. Kenapa olahraga? Karena sudah tugas kita semua mempopulerkan olahraga. Kenapa? Ini bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan pemilik media atau pemilik bisnis media atau orang-orang yang berkecimpung di media. Kenapa bertolak belakang? Karena yang namanya media itu pasti berbalik. Dia kerja di malam hari, terus dia cenderung istirahat menjelang pagi, siang mulai kerja lagi, seperti itu terus. Jadi kapan olahraganya? Nggak ada. Nah, sekarang dengan adanya media online yang bisa kita bekerja kapan saja, ini memudahkan dan tentu ini menjadi peluang untuk kita mulai start menjadi whistleblower lah untuk ayo kita berolahraga. Nih kita bikinin event nih. Orang pemilik media nih yang bikin event olahraga dan ayo kita mari olahraga. Sebenarnya semangatnya itu mau mengajak orang-orang yang berkecimpung di bidang media, ayo kita mulai olahraga sekaligus ya kita bisnis. Iya dong, kita harus bisnis untuk mengejar apa yang namanya nilai tambah untuk penghasilan kita. Oke, berarti ini salah satu bagian dari diferensiasi bisnisnya media ya. Ternyata media sekarang ini nggak cuman berkutat di urusan pemberitaan aja bisnisnya. Karena itu tadi sedang tidak baik-baik saja ya BD. Tidak baik-baik saja ya. Nah, ini BD, kalau misalnya BD melihat peluang di event organizer khususnya di bidang olahraga, nah sejauh ini gimana sih BD? Kalau misalnya kita lihat kan beberapa jenis olahraga sekarang juga lagi happening ya. Nah, yang saya tahu juga ternyata Bang Deki ini adalah pelari, sering banget ngikutin event-event lari dari mulai yang lokal sampai nasional. Nah, ini bagaimana peluangnya nih untuk olahraga ini di event organizer? Ya, untuk IO sendiri saya pikir itu peluangnya sangat baik ya. Kenapa? Karena di jajaran pemerintah pusat, di jajaran kementerian ini yang ada yang udah beberapa tahun terakhir tuh selalu didengung-dengungkan sport tourism. Jadi memang olahraga tapi berbasis dengan pariwisata. Artinya sambil berolahraga ya kita sekaligus berwisata. Nah, tentu ini peluang.
olahraga-olahraga yang FOMO kita nggak usah cerita lah. Olahraga FOMO seperti lari itu siapapun yang mengadakan lari khususnya di Lampung pasti rame. Cari 1.000 peserta, 1.000 pelari itu sebentar. Sekarang kita bercerita bagaimana kita bisa mengumpulkan 2.000, 3.000, 4.000 bahkan 5.000 pelari. Itu tantangan untuk lari. Jadi kalau lari kita nggak usah cerita lah. Pasti saya optimis antusiasmenya itu pasti luar biasa. Nah ini yang lagi sedang kita upayakan mengejar lari ini renang. Nah, ternyata renang juga kan kita udah ribuan, bahkan target kalau bisa 4.000 ini kali ini. Jadi artinya di sini IO-nya SMSI membuktikan bahwasanya yang FOMO di Lampung itu tidak hanya lari, tapi ada renang juga. Bukan berarti IO-nya SMSI ini juga nggak piawai menggelar event lari. Kita udah pernah menggelar BDL Run pada saat itu memang ramai juga pesertanya 2.000 pada saat itu bahkan unik. Kenapa? Persiapan kita bulan puasa, pelaksanaan habis lebaran. Kita udah ketar-ketir pada saat itu. Ini kita cerita event lari ya. Bagaimana dinamikanya mempersiapkan sebuah event lari pada saat bulan Ramadan. Ini ada yang daftar nggak nih? Karena kan bertepatan dengan orang namanya mau lebaran. Mereka mau persiapan lebaran, beli baju, beli kue dan lain-lain. Ternyata mereka daftar lari. Tidak menyurutkan semangat. Artinya di situ kan bisa terlihat bahwasanya bisnis event organizer khususnya olahraga ini berpeluang khususnya di Lampung ya. Jadi saya pikir keberadaan SMSI di sini adalah memberikan warna lain dalam event-event olahraga. Jadi tidak hanya event lari, kita lebih ke event renang. Bahkan nanti tadi sudah dibocorin kan mau event panah asmara, panah yang lain atau olahraga-olahraganya bukan tidak mungkin akan kita gelar dalam waktu dekat. Iya, masih banyak bidang olahraga lainnya yang belum kita coba ya. Oke, tadi Bang Deki juga sempat ngebahas bahwa ini adalah bagian dari upayanya IO RMB dan SMSI Bandar Lampung mendukung pariwisata di Kota Bandar Lampung khususnya dan umumnya di Provinsi Lampung. Dan saya ini setuju ya. Karena memang terbukti kehadiran para peserta yang datang ke Kota Bandar Lampung pasti juga meningkatkan perekonomian UMKM minimal yang ada di sekitar. Bahkan hotel-hotel ternyata penuh setiap ada event kita yang digelar nih. Nah, artinya kan ini kita juga membantu programnya pemerintah. Nah, sejauh ini bagaimana nih kerjasama IORMB dengan pemerintah dan ke depan peluang-peluang untuk bekerja sama dengan pemda-pemda lain seperti apa? Ya, artinya begini, karena RMB ini berdiri dan saat ini lebih berkonsentrasi di Kota Bandar Lampung. Tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain juga akan kita rambah. Nah, kaitannya tadi dengan UMKM, kita tadi lupa jelaskan bahwasanya setiap event renang yang digelar oleh RMB ini pasti melibatkan UMKM. Nah, jadi kita sediakan di situ tenan-tenan makanan, minuman yang tentu tidak sejenis. Mulai dari cemilan, nasi padang, seperti nasi padang salah ya. Maksudnya makan berat, makanan ringan, minuman. Nasi padang ada kan? Itu kita sediakan di venue. Artinya apa? Di sini kita juga melihat daya beli masyarakat, daya beli peserta itu terhadap UMKM memang luar biasa. Bahkan ada yang sampai meraup untung jutaan rupiah dari 2 hari, 3 hari event yang kita gelar. Dan ini semakin membuktikan dari satu segmen UMKM ini jelas memberikan tambahan PAD yang masuk. Terus dari sisi yang lain hotel, tentu hotel peserta dari luar kota itu perlu menginap dan pasti akan mencari hotel, terutama khususnya yang dekat dengan venue. Yang kedua, tempat beli oleh-oleh. Di situ pasti orang mau beli oleh-oleh. Jadi lokasi oleh-oleh di Lampung, khususnya di Bandar Lampung pasti diserbu selama 2 hari event. Belum lagi hal-hal yang lain seperti apa contohnya ya bisa kita lihat orang yang datang ke event itu juga nggak cuman beli makan dan nggak cuman nginep, tapi dia juga beli merchandise terkait peralatan renang. Ada aja pokoknya yang ketinggalan apa ya beli di situ. Dan memang udah ada tenannya juga. Dan biasanya kita juga panitia juga jualan kaos ya yang berlabelkan, dan itu penting buat sebuah event. Jadi mengingatkan bahwasanya saya pernah ikut event itu. Kayak Krapsi kemarin kita jual t-shirt luar biasa. Kayak kacang goreng lagi mau ada lagi nonton bola, lumayan. Jadi nah, tidak hanya Bandar Lampung, tentu
kami berencana akan ekspansi ke kabupaten kota yang lain dan harapannya adalah bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat karena memang SMSI Bandar Lampung ini saat ini sudah seringkali bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. Jadi dalam kaitan anggaran dan lain-lain kita sempat berkolaborasi dengan Pemda. Hanya untuk Lampung Swimming Festival ini benar-benar kita mandiri. Artinya memang kita benar-benar tidak ada bantuan dan tidak bekerja sama dengan Pemda. Kita mulai sendiri. Kita menggelar event benar-benar mandiri. Jadi kita tidak dibantu dengan Pemda. Gitu, Pak. Ini adalah event pertama IORMB Lampung Swimming Festival yang kita mandiri, tidak berkolaborasi dengan Pemda manapun, tapi ini tidak menutup kemungkinan kita bisa membuka peluang kerjasama dengan Pemda-Pemda lainnya. Nah ini mungkin ke depan kalau ada dari pihak Pemda yang nonton, kalau kita mau gelar-gelar event olahraga khususnya bisa nih hubungi langsung IORMB atau pasti kenal lah ya sama wartawan senior hubungi aja nih Bang Deki Oktoria gimana teknisnya biar bisa kerjasama untuk gelar event di daerah yang sebesar yang kita gelar di Bandar Lampung. Betul. Nah ini kan ngomong-ngomong soal bisnis, event organizer yang dikelola oleh pemilik media, apa sih tantangannya Bang Deki? Sulit nggak untuk belajar memahami proses bisnis IO ini sementara latar belakang teman-teman RMB ini kan bukan orang bisnis IO awalnya. Ya. Sebenarnya kalau dibilang sulit, ya pasti kita harus belajar. Tapi saya pikir harus belajar itu bukan berarti yang kita pelajari itu sulit. Jadi memang seperti bergeser dari satu titik ke titik yang lain. Karena memang yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita membuat acara yang bisa diterima, bisa diikuti orang dengan mudah, gitu. Orang pada saat mau ikutan, daftarnya mudah. Pada saat acara perlombaan berlangsung, proses selama perlombaan itu mudah. Lalu pada saat selesai lomba, mereka dapatkan kalau berprestasi dapat hadiah yang sesuai. Jadi memang item-itemnya itu sedikit berbedanya itu ya kita harus mengutamakan bagaimana supaya para peserta yang datang itu bisa pulang tersenyum dan terkenang dengan apa yang sudah kita buat. Tentu perlu proses. Itu yang kami bilang tadi di awal tadi bahwasannya event renang ini sudah 3 dan 4 kali kita laksanakan, selalu kita melakukan perbaikan. Khususnya dalam mengelola fasilitas pendukung lomba. Jadi memang makin kesini harusnya makin baik. Kalau bicara soal ekspansi bisnis, nah tadi selain IO yang berhubungan dengan olahraga, ke depan kan event banyak nih. Nah teman-teman pengusaha media ini jaringannya luas. Nah ke depan apa ada rencana nih selain olahraga? Event musik kah atau apa, ada rencana ke depan nggak nih Bang Deki? Event musik menjadi salah satu prioritas kita selain olahraga renang dan lari. Sudah kita beberapa kali sudah kita coba bahas. Memang saat ini event musik memang tidak baik-baik saja. Ada beberapa penyelenggara juga memang seringkali tanda kutip tidak untung seperti yang diharapkan ya. Karena ada perubahan regulasi juga. Jadi kaitannya dari proses perizinan di pihak keamanan juga memang ada regulasi-regulasi yang berubah dan itu ketat. Jadi kita tidak bisa lagi tidak bisa lagi untuk tidak memprioritaskan, tidak memperhatikan hal-hal tadi karena memang diatur secara ketat. Jadi ketika memang contohnya begini, ketika Anda mau menggelar konser dengan penonton, kita jual tiket sebanyak 3.000 misalnya. Maka sekarang ini aturan yang terbaru adalah dari 3.000 penonton itu sudah ada item kita harus diamankan oleh personel kepolisian jumlahnya 500 misalnya atau 200 misalnya. Itu ada aturannya. Jadi kalau konsernya sekian ribu, maka personelnya harus sekian dan itu memang diatur dalam sebuah aturan
dari pemerintah dan itu harus dikeluarkan budgetnya memang. Jadi kita sekarang urus izin ya memang harus berbayar artinya memang di situ memang harus dihitung benar-benar rinci. Saya bukan bilang bisnis konser ini sekarang sangat sulit tidak, tapi memang ada perubahan aturan yang memang kita harus lebih berhati-hati. Nah itu yang jadi kemarin kita agak sedikit ngerem. Kita wait and see dulu tahun ini sampai pertengahan tahun ini seperti apa. Memang beberapa kali gelar konser di Lampung juga kalau yang berbayar kelihatannya kurang maksimal ya, kurang seperti yang diharapkan. Tapi kalau gratis pasti rame. Nah ini memang lagi dilema kalau bisnis konsernya lagi dilema ya. Mendingan juga coba kita alihkan idenya. Kenapa tidak kita bikin event yang sambil beramal? Kita datangkan dai atau penceramah yang lagi ngehits, terus kita minta kontribusi peserta karena lokasi tempatnya misalnya di hotel atau itu lebih aman, betul, ya kan? Betul. Dan jumlahnya sekarang saya lihat pun beberapa kali. Selain di masjid beberapa kali seorang ustadz kondang yang datang dari Jakarta atau dari Pulau Jawa datang, itu antusiasme generasi muda itu besar. Jadi orang ya ikhlas bayar. Saya pikir itu lebih aman dan itu menurut saya itu peluang ketimbang kita berpikir bagaimana menggelar konser. Karena kalau gelar konser kan nggak mungkin di hotel. Iya. Bener kan? Benar. Tapi kalau gelar yang namanya ceramah atau kajian ya, itu bisa jadi di hotel. Kalau dari hotel kita gelar di hotel, otomatis pengamanan itu udah jadi tanggung jawab pihak hotel, dibantu aparat kepolisian dan perizinan tetap ada gitu loh. Betul. Memang iya ya, kalau misalnya ngomongin soal IO konser kayaknya lebih kompleks ya, BD ya. Ini by the way saya manggil Bang Deki Oktoriani, kita semua di sini BD ya. Bang Deki. Nah, tadi ngomong-ngomong soal ceramah mendatangkan pemuka agama dari ibu kota ke daerah. Ini saya baru aja nih BD ikutin kegiatan kajian di hotel. Ya. Ini biayanya juga nggak murah. Berapa bayarnya itu? Kisaran 150 sampai 200 dan ternyata rame, bersesi-sesi. Itu acaranya di hotel. Udah ngebaca juga nih ternyata RMB melihat peluang antusiasme generasi muda, nggak cuma generasi muda. Saya nih emak-emak milenial butuh juga kan siraman rohani. Segmen yang dituju memang ibu-ibu muda. Ibu-ibu setengah tua, ibu tua enggak. Kalau ibu-ibu tua di masjid ya. Yang gratis, nggak bayar. Jadi saya pikir juga RMB bisa mulai dengan skala yang mungkin sederhana, tidak terlalu hingar-bingar. Kita bisa mulai dari situ dan menurut saya nggak ada salahnya sekarang kita berbisnis sambil beramal. Wah, udah cuan, insya Allah dapat pahalanya kan gitu. Benar. Nah ini boleh nggak nih BD kita balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya ya. Soal event-event sebelumnya ini kan selain kolaborasi dengan pihak pemerintah, kalau kita lihat event yang digelar oleh RMB juga akan mengajak pihak-pihak swasta untuk membantu dalam program kerjasama sponsorship. Apa sih upaya yang dilakukan kita nih pendekatannya? Kalau saya lihat sih kayaknya mudah-mudah aja ya kayaknya, karena kan pengelola media, terus dulu juga wartawan. Di strategi apa sih pendekatan yang dilakukan oleh RMB? Ya sebenarnya strategi yang paling utama adalah vendor-vendor itu kan saya bisa bilangnya vendor ya. Pihak-pihak sponsor itu kan perlu sebuah kepastian bagaimana mereka bisa mempromosikan atau bisa membuat produk mereka itu laku kan di pasaran. Caranya cuma satu, peserta yang ikut rame. Kalau peserta yang ikut itu rame, artinya rame dalam konteks 1000 up ya. Sekarang kalau kita cerita event olahraga di bawah 1000 belum rame. Standar minimal tuh 1000. 1000 ke atas itu sudah pasti jadi bahan pertimbangan untuk pihak sponsor. Artinya pertama gelar pesertanya 1000,
yang kita sampaikan ke sponsor 1.000 ternyata pada saat pelaksanaannya 1.300. Itu kan artinya lebih besar. Dan sponsor itu bisa merasakan atmonya ya. Ketika mereka hadir di venue event itu, dia akan rasain atmonya. Iya benar nih, rame nih. Terus dia juga otomatis melihat bagaimana manajemen eventnya kan. Manajemen eventnya artinya apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya peserta yang ikut event itu happy gitu loh. Artinya peserta happy pun yang dilihat dia mensupport event itu jadi salah satu pilihan untuk dia beli ke depannya. Dan memang untuk sponsorship sekarang ini kan produk-produk misalnya suplemen olahraga ataupun minuman minuman yang isotonik minuman isotonik itu kan menjadi target mereka itu adalah olahraga yang melibatkan orang banyak gitu loh. Dan memang produk mereka semakin ramai peserta ini kan nggak cuma sendiri, ini kan datang ini kan pasti ada orang tuanya kalau renang ya. Iya, pelatih. Ada pelatih. Nah ini kan pasti, wah ini begitu mereka jual, dan pada saat khususnya renang di venue itu kan panas, pasti panas. Ada minuman isotonik, katakanlah produk A. Biasanya mereka pakai produk B. Ketika mereka coba produk A ternyata enak. Kenapa enggak? Itu pasti jadi bahan pertimbangan oleh sponsor. Artinya kuncinya di sini adalah jumlah peserta dan kepastian penyelenggaraan event itu dalam kategori yang baik gitu. Kalau manajemen eventnya nggak baik, saya pikir ya sponsor juga nggak boro-boro mau nambah, besok juga dia nggak mau deh. Benar. Dan Lampung Swimming Festival saat ini masih membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak manapun masih yang banyak mau menjadi sponsor. Nah tentu tadi dengan target peserta yang minimal 2.000, bahkan kalau bisa lebih ya. Bisa lebih dong. 4.000 kan. Nah ini pertanyaan terakhir buat Bang Deki. Kalau kita bicara dari awal sampai akhir ini kan saya melihatnya kayak sebuah adanya transformasi nih dari bisnis media ke bisnis saat ini yang sedang digeluti event organizer. Nah dengan begitu apakah ke depan Bang Deki melihat bisnis media ini suram atau bisnis media ini sebenarnya ya masih bisa bertahan lah ke depan, tapi bertahannya nggak tahu nih berapa tahun lagi. Sekarang kan kalau SMS ini concernnya di media online ya. Gimana prospek ke depan? Namanya media, sepanjang kita terus ada, itu nggak akan pernah yang namanya suram ya. Tinggal bagaimana kreativitas pemilik media. Artinya kalau kita lihat pada saat sekarang ini, kalau kita hanya bikin media online, kita posting, siapa yang mau buka portal kita? Siapa yang mau buka? Katakanlah portal A, siapa? Nggak ada. Nggak ada. Nah, bagaimana cara bikin media kita menarik? Kita harus buat medsosnya, potongan-potongan beritanya kita tampilkan di medsos, lalu kita buat link yang bisa mengakses ke portal berita itu. Saya pikir kreativitas itu yang memang harus kita sama-sama belajar, karena memang ini domainnya Gen Z menurut saya. Gen Z yang saat ini megang kendali untuk kreativitas di media sosial, itu harus kita akui. Nah, tapi bukan berarti kita yang bukan Gen Z ini nggak bisa mengejar. Ya mungkin akan sulit, tapi kita bisa. Artinya dengan cara kita, dengan karakter kita. Tonjolkanlah karakter kita apa ya. Sekarang ini media kalau mau dibikin suram ya memang udah suram. Tapi kalau mau dibikin mentereng juga banyak contohnya yang mentereng. Jadi tinggal bagaimana si pemilik bisnis mau bikin media itu tergantung kreativitasnya. Yang penting tetap kreatif, dan yang utama tetap sehat. Dan utama lagi jangan lupa beribadah. Nah, itu pesan yang paling penting, jangan lupa beribadah. Karena kalau kita beribadah, yakin apapun bisnis yang sedang kita geluti ini, yakin ada jalannya ya Bang Deki ya. Nah tadi mau nambah tadi kayak karena ngebahas soal sosmed Bang Deki. Saya berpikir bahwa sosial media ini justru pesaingnya media online. Karena media online ini kan sama sosmed agak beda ya. Kalau kita ini kan basisnya pakem-pakem jurnalistik. Kalau sosial media kita lihat banyak yang mudah sekali viral, tapi mereka ini tanpa mengedepankan cross check fakta dan lain-lain gitu. Jadi sisi jurnalistiknya dikesampingkan. Justru tapi BD bilang bisa nih, gimana caranya kita tampilkan dulu di sosmed untuk menarik pembaca. Nah itu strategi kayak gitu masih memungkinkan nggak sih kita
adaptasi ya oleh media online di masa kini? Mungkin, justru memang ini tantangannya. Kalau sekarang, kalau tadi disampaikan oleh Mbak Eva bahwasanya tidak mengedepankan prinsip-prinsip jurnalis, memang benar. Mereka mengedepankan prinsip-prinsip medsos dengan bahasa-bahasa medsos. Iya. Ya nggak ada masalah. Ya kita juga harus bisa menarik perhatian masyarakat dengan bahasa-bahasa medsos yang dikombinasikan dengan bahasa-bahasa media, tapi pada saat mereka mau mengklik berita kita tetap dengan komposisi berita seperti yang idealnya seperti apa gitu. Jadi memang ada tahap-tahap pembelajaran juga di sini, dan itu tantangan buat kita. Bukan nggak bisa didobrak, itu bisa didobrak. Tapi lebih baiknya lagi kita kombinasikan. Kombinasi dari dua hal yang berbeda itu akan menjadi baik ketimbang kita bertahan dengan satu hal yang ternyata sudah tidak disukai lagi. Benar. Kuncinya diadaptasi ya. Ya. Jadi tadi kuncinya diadaptasi. Kalau teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang berkecimpung di dunia yang sama, mengelola atau memiliki sebuah platform media berbasis daring, nah ini nggak ada salahnya ya kita mulai beradaptasi gimana caranya biar kita juga bisa bertahan. Nah tadi selain diferensiasi bisnis, tadi adaptasi dengan media sosial. Makasih banyak ya Bang Deki atas input-inputnya yang sudah diberikan kepada saya. Spesialnya untuk saya nih, karena saya juga pengelola media ya. Sukses juga tadi buat Lampung Swimming Festival. Amin ya. Sukses juga untuk media yang sekarang saat ini dipegang oleh Bang Deki. Bang Deki sekarang medianya apa Bang? Warta Saburai. Warta Saburai ini medianya lumayan tajam kalau mengkritik nih. Sukses juga buat event-event larinya. Nih, banyak banget ternyata event lari yang mau diikuti oleh Bang Deki. Semoga sehat selalu. Amin. Sampai jumpa di event kita selanjutnya di episode kongsi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.